Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di tengah tatapan tegang dari murid 9 surga agung kemurnian istana tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, serta tatapan mengejek dari berbagai ahli gerbang Yuan, Lindong perlahan-lahan melangkah maju. Akhirnya dia secara perlahan berhenti di tanah yang retak itu, sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat tetua pertama, Lu Feng. Segera, dia melengkungkan bibirnya dan membentuk senyum. Namun, senyumnya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang tak ada habisnya. Kamu siapa? Beraninya kamu mencampuri urusan gerbang Yuanku? Lu Feng menatap Lindong dengan suram dan mengancam, sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh. Aku di sini untuk mengalahkan kamu, anjing-anjing dari Yuan Gate, jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata Lu Feng. Dia baru saja akan berbicara, ketika salah satu tetua gerbang Yuan bergegas ke sisinya dan berkata, "Tetua pertama, orang itu tampaknya Lindong, dari Dao Sek," ucap salah satu tetua. Oh, Lu Feng sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan hati-hati menatap Lindong sebelum dia diejek. Aku masih bertanya-tanya siapa kamu. Ternyata kamu sebenarnya adalah gelandangan yang tersesat, yang diusir dari wilayah Suan Timur oleh gerbang Yuan kami, hahaha. Apakah kamu diam-diam kembali setelah berkeliaran di luar selama 3 tahun, ucap Lu Feng. Aku bersumpah pada saat itu, bahwa aku akan melenyapkan gerbang Yuan kamu, balas Lindong sambil tertawa. Hanya kamu sendiri, hahaha, ucap Lu Feng sambil tertawa. 3 anjing tua itu masih hidup kan? Tanya Lindong. Senyum di wajah Lindong perlahan-lahan menghilang. Sementara itu, mata hitamnya menatap dingin pada Lu Feng saat dia bertanya dengan suara lemah. Bocah, apakah kamu mencari mati? Balas tetua lain. Seorang tetua Yuan Gate marah ketika niat membunuh melintas di matanya, pada detik berikutnya, dia sudah bergegas maju. Segera, kekuatan Yuan yang kuat menyapu tempat itu, dan menciptakan pemandangan yang mengkhawatirkan. Setelah itu, pukulan habis-habisan yang kejam merobek udara, dan tanpa ampun diarahkan ke Lindong. Setelah melemparkan pukulannya ke depan, bahkan tanah di bawahnya retak, meninggalkan garis retakan besar. Namun, melawan serangan ganas dari tetua itu, Lindong terus menatap Lu Feng. Akhirnya, tepat ketika serangan tetua itu hendak mengenai tubuhnya, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkannya. Bang! Tinju itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung, hancur saat menyentuh tangan Lindong. Namun, sama seperti semua orang sedang menunggu gelombang serangan yang menakutkan menyebar, mereka tertegun ketika mereka menyadari, bahwa tubuh Lindong tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, telapak tangan Lindong dengan lembut melilit tangan tua Yuan Gate itu. Terlebih lagi, tangannya yang kelihatannya seperti malaikat maut, karena langsung menelan serangan yang sangat keras dan langsung melahapnya. Hah, setelah menyaksikan adegan ini, tetua dari Yuan Gate itu memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya. Sementara itu, kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Namun, dia baru saja akan menarik diri, ketika mata acuh Lindong akhirnya berbalik dan fokus padanya. Wush! Lindong mengambil setengah langkah ke depan. Tangannya yang panjang sepertinya telah menembus ruang, karena langsung mendarat di kepala sesepuh Yuan Gate itu. Setelah itu, kilatan ganas melintas di mata hitamnya, sebelum kekuatan meledak dari telapak tangannya. Lalu, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Bang! Tiba-tiba, tubuh sesepuh Yuan Gate itu mulai membengkak. Detik berikutnya, itu meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan keras. Setelah itu, cahaya hitam menyala sebelum tangisan yang menyedihkan terdengar, tetua itu baru saja akan melarikan diri, ketika sebuah tangan yang panjang menembus kabut hitam, dan langsung meraihnya, tanpa belas kasihan sama sekali, Lindong mengepalkan tangannya dan dengan paksa menghancurkan roh Yuannya. Dalam waktu beberapa tarikan napas, seorang ahli tahap samsara pamungkas dilenyapkan. Terbukti, dibandingkan dengan Ling Qingzu, Lindong beberapa kali lebih kejam dan tegas. Ini, beberapa murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace yang mengamati pertarungan dari belakang, melebarkan mata mereka pada saat ini. Sementara itu, ekspresi terkejut menutupi wajah mereka. Bahkan, mereka menatap sosok kurus itu seolah-olah dia adalah dewa. Lagi pula, Ling Qingzu mampu mencapai prestasi seperti itu karena dia telah menerima warisan dari penguasa istana. Namun, setelah hilang selama 3 tahun, Lindong benar-benar menjadi semenakutkan ini. Kakak Lindong sangat kuat. Suruo memegang lengan halus Ling Qingzu dan berkata,
Sementara itu, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan emosi yang rumit di matanya, Ling Qingzu menatap punggung pemuda itu, yang dengan mudah menghabisi seorang ahli panggung samsara. Setelah itu, dia menghela nafas dengan lembut. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya berada di depannya. Namun, pelatihan pahit seperti apa yang harus dia lalui untuk mencapai level ini dalam 3 tahun? Sejak hari kamu pergi, aku selalu percaya, bahwa wilayah Suan Timur tidak akan lagi menarik perhatian kamu setelah kamu kembali, pikir Ling Qingzu. Ling Qingzu tampaknya tersenyum lembut. Senyum yang sesaat itu menyebabkan Su Ruo terpana. Apakah ada lagi? Tanya Lindong sambil tersenyum, lalu menepuk-nepuk tangannya. Setelah itu, dia melihat para tetua dari Yuan Gate sebelum dia berkata, sepertinya ketiga anjing tua itu tidak ikut ya, ucap Lindong. Lu Feng menatap Lindong dengan mengancam. Sementara itu, cemoohan di dalam matanya berangsur-angsur menghilang. Bagaimanapun juga, bahkan dia tidak bisa menghabisi ahli panggung samsara dengan begitu cepat. Oleh karena itu, jelas bahwa orang yang berdiri di depannya ini, bukan lagi murid Dao Sek yang sama, yang pernah didorong ke sudut comberan oleh mereka seperti waktu itu. Sepertinya kamu menjadi lebih kuat setelah 3 tahun. Namun, dengan kekuatan kamu saat ini, aku khawatir kamu sedikit naif jika kamu percaya kalau kamu dapat melenyapkan gerbang Yuan kami, ucap Lu Feng dengan ekspresi gelap. Aku tahu itu, karena bajingan seperti kamu memiliki hubungan dengan Yimo. Namun, itu tidak masalah. Aku akan menghapus semuanya, baik itu gerbang Yuan ataupun Yimo, balas Lindong sambil tersenyum samar. Kamu tahu tentang Yimo? Mata Lu Feng menyusut saat dia berkata. Alasan mengapa kekuatan gerbang Yuanmu melambung tinggi seperti harga BBM, tidak diragukan lagi karena Yimo diam-diam telah membantumu. Kalau tidak, kalian hanya bisa bermimpi tentang meratakan wilayah Suan Timur, ucap Lindong sambil mengejek dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia menatap Lu Feng dan berkata, bahkan tubuhmu itu dipenuhi dengan aura iblis. Sepertinya itu hanya masalah waktu, sebelum kamu terkorosi oleh aura iblis. Gerbang Yuan kamu benar-benar sekelompok bajingan. Memikirkan kalau kalian benar-benar akan terlibat dengan Yimo, ucap Lindong. Bocah, aku tidak bisa membiarkanmu hidup, Great Yuan Skycutter. Teriak Lu Feng. Cahaya hitam berkedip-kedip di mata Lu Feng, sementara aura pembunuh yang menakutkan menyebar. Setelah itu, campuran yang mengerikan antara aura iblis dan Yuan Power berkumpul di belakangnya, itu seperti lautan yang bergelombang sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Segera, aura iblis raksasa itu berubah menjadi pedang bercahaya besar 10.000 kaki, yang menerjang ke bawah dengan marah. Serangan Lu Feng jelas menunjukkan kalau kekuatannya jauh melebihi kekuatan dari para tetua lainnya. Segera, para murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace sangat terkejut. Setelah itu, mereka semua mulai merasa cemas. Cahaya bilah melesat dengan cepat, dan bahkan ruang kosong itu terbelah. Namun, Lindong terus memakai ekspresi acuh tak acuh. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepalanya, tepat saat bilah pisaunya akan mendarat. Cahaya bilah meretas lubang hitam. Setelah itu, suara teredam segera muncul sebelum diam sekali lagi. Lubang hitam masih berputar, tetapi cahaya pedang itu telah menghilang. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Hah, Lu Feng juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dengan penuh perhatian. Suaranya gelap dan dalam ketika dia berkata, apakah itu kekuatan yang melahal? Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa, ucap Lu Feng. Lindong tersenyum acuh tak acuh. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, sebelum dia membidik Lu Feng dari jauh. Akhirnya, lalu dia mengepalkan tangannya. Wush! Ekspresi Lu Feng berubah drastis setelah Lindong mengepalkan tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan, setelah dia dengan cepat mundur. Namun, tepat setelah dia bergerak, ruang di sekitarnya telah terdistorsi. Setelah itu, 4 lubang hitam muncul entah dari mana, dan langsung mengelilinginya sebelum 4 aliran devouring power meletus. Kemudian, kekuatan sobekan yang menakutkan langsung merobek ruang sekitarnya menjadi berkeping-keping. Bang! Lubang-lubang hitam berputar dengan keras. Tiba-tiba, serangan dipancarkan dari dalam. Segera setelah itu, gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan langsung meletus, sebelum penjara yang dibentuk oleh lubang hitam itu dihancurkan secara brutal. Lalu, Lu Feng terhuyung keluar. Meskipun teknik distorsi lubang hitam ini yang Lindong pelajari dari Devouring Master sangat kuat, Lu Feng bukan individu biasa. Karena itu, meskipun dia menderita luka-luka, dia tidak terbunuh oleh Lindong dalam satu serangan. Kamu memang memiliki simbol leluhur yang melahap, ucap Lu Feng. Pada saat ini, Lu Feng akhirnya yakin akan fakta ini.
Lagi pula, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa meniru daya devouring yang unik. Lindong tersenyum, tapi dia tidak membantah tuduhan itu. Tidak seperti sebelumnya, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menyembunyikan fakta kalau dirinya memiliki simbol ancestral. Bagaimanapun juga, kekuatannya yang tangguh memastikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa? Apakah kamu berpikir bahwa aku takut padamu? Ucap Lu Feng. Lu Feng memiliki ekspresi yang sangat jelek. Sementara itu, cahaya hitam di matanya tumbuh semakin kuat, di saat kejahatan brutal menutupi wajahnya. Tiba-tiba, dia mengambil ancang-ancang ke depan, sebelum aura iblis naik dan berubah menjadi sosok iblis besar 10.000 kaki di belakangnya. Heaven Yuan Devil Fist, teriak Lu Feng. Raungan rendah dilepaskan dari tenggorokan Lu Feng. Saat ini, jelas bahwa dia telah melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Setelah semuanya itu, ia mendeteksi aroma berbahaya dari tubuh Lindong. Tubuh Lu Feng menarik diri sebelum langsung melompat ke sosok iblis besar itu. Selanjutnya, dua cahaya merah meletus. Kemudian, sosok iblis itu mengayunkan tangannya yang besar di depan tinju yang berisi kekuatan menakutkan, yang bisa dengan mudah menghancurkan dunia, saat mengayunkannya dengan marah ke arah Lindong. Bang-bang! Sebelum serangan itu mendarat di tanah, angin tinju yang menakutkan sudah mengguncang ruang sampai menjadi terdistorsi. Bahkan, pulau terapung tempat mereka berada, bergetar sampai mulai runtuh. Karena jatuh dengan cepat, semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya mencerminkan kepalan iblis besar itu, yang mendekat dengan cepat. Lalu, dia perlahan-lahan mengulurkan lengan kanannya. Segera, cahaya hitam dan kilat menyala. Segera setelah itu, lengan kanannya mulai mencair. Sementara itu, cahaya hitam dan busur petir terus menari di lengannya, dan orang bisa samar-samar melihat dua simbol kuno mengambang di lengannya yang dilikuidasi. Di masa lalu, Lindong hanya bisa menggunakan dua simbol ancestral untuk mencairkan jari-jarinya. Namun, setelah kekuatannya meningkat, dia sekarang bisa mengubah seluruh lengannya menjadi seperti itu. Tentu saja, ini berarti serangannya jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Aku akan mulai menyelesaikan dendam aku dengan Yuan Gate, dan akan dimulai dari kamu, anjing tua dangkalan, ucap Lindong. Bang! Kaki Lindong tiba-tiba menginjak tanah. Kemudian, tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya. Ternyata dia benar-benar menyerbu ke arah kepalan iblis itu, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk bertarung langsung dengan Lu Feng. Para murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace dengan cepat menutup bibir mereka dengan erat dalam sikap yang terkejut. Bahkan Surou pun khawatir. Sebaliknya, hanya Ling Qingzu yang tetap tampak tenang. Namun, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Ush! Dua sinar cahaya menakutkan melesat melintasi langit. Di saat berikutnya, mereka tiba-tiba bertabrakan di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia bergetar. Tiba-tiba, dua gelombang kejut yang tak terlukiskan dengan cepat berdesir melintasi seluruh langit. Dalam menghadapi gelombang kejut ini, perasaan terdistorsi yang kuat muncul di daerah tersebut. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan saksama pada sumber gelombang energi yang menyebar. Para murid 9 surga agung Istana Kemurnian dengan erat mengepalkan tangan mereka yang penuh keringat. Mata Ling Qingzu juga terfokus pada langit. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berkonsentrasi. Orang bisa melihat sinar cahaya keluar dari asal-usul gelombang kejut energi, dan tiba-tiba melesat ke atas. Tinju iblis besar benar-benar hancur berantakan oleh serangan sinar cahaya. Ush! Tangan iblis hancur dimanapun sinar cahaya itu berlalu. Ruang di sekitarnya terdistorsi saat sinar cahaya melesat ke arah sosok iblis besar di langit. Mengaum! Sosok iblis dengan jelas merasakan kekuatan sinar cahaya menuju ke arahnya. Raungan marah segera terdengar. Orang hanya bisa menyaksikan ki iblis mengerikan berkumpul di depannya, dan berubah menjadi arai cahaya ki iblis besar. Arai cahaya dipenuhi dengan iblis-iblis yang jahat. Namun, sinar cahaya tetap melesat dengan cepat, bahkan saat menghadapi pertahanan yang tangguh. Lindong muncul di depan arai cahaya dalam sekejap. Cairan petir hitamnya itu seperti pedang tajam yang bisa membelah langit. Ini dengan ganas menerjang ke depan, dan langsung menabrak arai cahaya ki iblis. Tiba-tiba, dua suara rendah dan dalam bergema di langit ketika kedua kekuatan bertabrakan. Baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya ditumpahkan dari tangan Lindong, dan dengan panik mengecam susunan formasi cahaya ki iblis.
Lindong, apakah hanya ini yang kamu miliki? Kamu benar-benar berencana untuk membalas dendam pada tiga tuan sekte Yuan Gate kami dengan kemampuan menyedihkan seperti ini, kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Sosok iblis itu meraung ke langit, di saat keduanya terjebak dalam jalan buntu. Tawa Lu Feng yang keras dan mengejek menyebar dari dalam formasi. Masih terlalu dini bagi anjing tua sepertimu untuk bahagia, balas Lindong. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia menatap sosok iblis yang meraung. Tangannya yang mirip seperti cairan tiba-tiba mengepal, dan dua simbol kuno perlahan-lahan muncul. Setelah itu, mereka terjalin satu sama lain dan kilat hitam menyilaukan meledak dari lengan Lindong. Bang! Lindong secara perlahan menarik tangannya, sebelum mengirimkannya ke depan lagi sesaat kemudian. Ini sangat menabrak arai cahaya iblis Qi. Retak! Kali ini, pertahanan yang menakutkan dari arai cahaya aura iblis tidak efektif. Lengan seperti cairan Lindong langsung menembus arai cahaya dan merobeknya. Kamu! Teriak Lu Feng. Dengan penghalangnya yang hancur, Lu Feng tanpa sadar berteriak. Ada beberapa kejutan dalam suaranya. Dia telah menuangkan semua kekuatannya ke pertahanan ini. Namun, itu sebenarnya masih tidak dapat memblokir serangan Lindong. Wush! Lindong tidak memberi Lu Feng kesempatan untuk mengatur napas. Tubuh Lindong bergerak dan dia langsung muncul di depan sosok iblis tersebut. Sebuah pukulannya terbang ke depan, di saat itulah cairan seperti sinar petir hitam tiba-tiba keluar dari tinjunya. Sinar petir hitam itu seperti bintang jatuh ketika melesat melintasi langit, dan menabrak sosok iblis besar. Setelah itu, pekikan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar. Sinar petir hitam telah menembus melalui sosok iblis. Cahaya iblis tampaknya menutupi langit dan tanah, di saat itu menyebar dengan gila dari dalam sosok iblis. Setelah itu, sosok iblis dengan cepat memucat, dan tubuh Lu Feng sekali lagi muncul dalam pemandangan semua orang. Namun, sekarang ada lubang berdarah yang dalam di dadanya. Wajahnya yang awalnya gelap dan menyeramkan, kini telah menjadi putih pucat, sementara mata dinginnya dipenuhi ketakutan. Kamu, ucap Lu Feng. Kulit Lu Feng tampak seperti lilin ketika dia menatap Lindong, yang telah mengungkapkan dirinya di langit di dekatnya. Lu Feng tidak pernah membayangkan, bahwa dengan kekuatan penuhnya, dia akan begitu cepat dikalahkan di tangan Lindong. Bagaimana ini mungkin? Lu Feng bergumam. Dia adalah individu yang kuat, yang telah melakukan kontak dengan reinkarnasi. Kecuali jika para ahli puncak tahap reinkarnasi itu, akan sulit bagi orang lain untuk mengalahkannya. Namun, pertarungan belum dimulai sebelum dia benar-benar dikalahkan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Kakak Lindong telah menang. Ucap Surou. Surou dan yang lainnya di belakang tidak bisa menahan haru karena gembira, ketika mereka melihat adegan ini. Mata mereka juga dipenuhi kejutan. Mereka secara pribadi telah menyaksikan sendiri kekuatan Lu Feng sebelumnya, dan bahkan penguasa istana dari 9 surga tertinggi istana kemurnian mereka telah dikalahkan olehnya. Itu sungguh tidak terduga, bahkan individu yang kuat seperti itu bukanlah tandingan Lindong. Tampaknya bahaya yang dihadapi oleh istana kesucian tertinggi 9 surga akhirnya akan diatasi hari ini. Tangan Ling Qingzu yang mengepal erat juga diam-diam telah santai pada saat ini. Telapak tangannya tampak agak lembab. Tetua pertama, apakah kamu baik-baik saja? Tanya tetua lain. Tiga tokoh melesat dari kem gerbang Yuan, dan dengan cepat tiba di samping Lu Feng. Ekspresi terkejut mewarnai mata mereka, saat mereka menatap luka-luka Lu Feng dan dengan cepat bertanya. Lu Feng mengepalkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan meraung. Semua murid Yuan Gate, dengarkan. Cuci 9 surga istana kemurnian tertinggi dengan darah. Kalian bertiga ikuti aku, dan hentikan bocah kecil ini. Ucap Lu Feng. Lu Feng melirik tiga tetua yang tersisa di sampingnya. Setelah kalah pada sebelumnya, jelas bahwa dia tidak berani menyerang Lindong sendirian. Dimengerti. Para murid gerbang Yuan yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak setelah mendengar ini, ketika cahaya hitam yang jahat melonjak di mata mereka. Setelah itu, aura pembunuh yang kuat meletus sekali lagi, ketika mereka melonjak menuju murid 9 surga agung kemurnian istana seperti ombak. Pandangan dingin melintas di mata Ling Qingzu, ketika dia melihat gerbang Yuan menerjang ke arah mereka lagi. Dia akan turun tangan ketika Lindong di atas langit yang jauh tersenyum samar. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan suara acuh tak acuh perlahan menyebar di langit. Para anggota gerbang Yuan telah dirusak oleh Ki Iblis, bantai mereka semua, teriak Lindong. Ush ush ush. Suara angin ribut tiba-tiba muncul dari jauh saat suara Lindong terdengar. Selanjutnya, beberapa sosok muncul di atas langit, dan di langit juga banyak murid 9 surga agung kemurnian istana. Sekelompok orang berdegenerasi, dan benar-benar berkolusi dengan Yimo.
Mati untuk menebus dosa-dosamu, ucap Lindong. Aura mengerikan membentak saat sosok itu muncul. Yuan Power tanpa batas berubah menjadi banyak tirai cahaya saat mereka melambaikan lengan baju mereka. Tirai cahaya melindungi murid 9 surga agung istana kemurnian tertinggi di dalamnya. Aura apa yang kuat, apakah semua orang-orang ini ahli Dao Sekte? Tanya Surou yang terheran-heran ketika dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul di langit. Dia bisa merasakan bahwa setiap aura ini tidak lebih lemah dari tuan istana mereka. Beberapa dari mereka terlihat sangat asing. Mereka seharusnya tidak menjadi ahli dari wilayah Suan Timur. Mungkin mereka adalah ahli yang dibawa Lindong, jawab Ling Qingzu sambil sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Hah, para ahli yang dibawa kembali oleh kakak laki-laki Lindong, ucap Surou kaget. Para ahli tingkat puncak ini akan memiliki status tinggi dimanapun mereka ditempatkan. Memikirkan kakak laki-laki itu, Lindong sebenarnya bisa mengundang mereka ke sini, pikir Surou. Wush. Orang-orang yang muncul secara alami adalah Marten kecil, sesepuh pertama Zuli, beserta yang lainnya, yang mengikuti Lindong. Mata mereka melayang ke arah murid-murid gerbang Yuan saat mereka muncul. Majestic Yuan Power melonjak ketika mereka melemparkan pandangan mereka ke depan. Serangan kuat langsung memporak-porandakan para murid gerbang Yuan, dan menyebabkan mereka tidak lagi mampu maju lebih jauh. Ini, ekspresi Lu Feng dan The Gang akhirnya berubah drastis ketika mereka melihat ini. Kekaguman melintas di mata mereka, ketika mereka menatap para ahli dengan aura menakutkan di belakang Lindong. Tetua pertama, Lindong benar-benar membawa kembali begitu banyak orang kuat. Seorang tetua Yuan Gate berkata dengan suara kaget. Dia bisa mendeteksi perasaan berbahaya yang intens dari orang-orang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua yang lain dengan tergesa-gesa bertanya. Mereka sudah benar-benar tidak dapat keuntungan apapun yang mereka miliki, jika dibandingkan dengan penampilan kelompok Lindong. Ekspresi di mata Lu Feng berubah dengan cepat. Dia mengepalkan giginya dan berkata, tarik mundur, ucap Lu Feng. Lindong, tunggu saja. Setelah 3 Master Sekte Yuan Gate aku keluar dari kultivasi mereka, Dao Sekte kamu pasti akan hancur. Lu Feng meraung dengan marah. Setelah itu, dia langsung berbalik dan mundur. Sikap itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa diganggu dengan murid-murid gerbang Yuan itu. Mengapa kamu pergi sekarang setelah kamu datang ke sini? Balas Lindong menatap kelompok Lu Feng, yang bersiap-siap untuk kembali, dan berkata dengan senyum tipis. Lu Feng benar-benar mengabaikan ini. Dia berbalik dan pergi, bertindak dengan sikap tegas yang tidak biasa. Namun, mereka merasa langit tiba-tiba menjadi sedingin es ketika mereka hanya menempuh jarak 10.000 kaki. Salju melayang ke bawah dan menutupi tempat itu. Ini buruk, ucap Lu Feng. Lu Feng memiliki perubahan ekspresi setelah melihat ini. Dia buru-buru mengangkat kepalanya. Selanjutnya, mereka melihat sesosok tubuh yang malas duduk di atas pohon pinus, yang berdiri di atas gunung tidak jauh dari situ. Rambut panjangnya yang berwarna biru es berserakan. Matanya yang biru sedingin es mengandung rasa dingin yang lebih besar daripada salju. Itu Ying Huan dari Dao Sekte, ucap tetua lain. Kelompok Lu Feng terdiri dari para ahli top dari Yuan Gate. Setelah setahun yang laku bertempur dengan Dao Sekte, mereka secara alami mendengar tentang individu yang sangat kuat ini, yang praktis muncul entah dari mana. Karenanya, ia segera mengenalinya. Di atas pohon pinus mata Ying Huan yang cantik menatap mereka. Dia perlahan-lahan berdiri dan menginjak udara, ketika lotus es terbentuk di bawahnya satu per satu. Setelah itu, dia menekankan jari panjangnya ke udara yang kosong. Dinding segel es, ucap Huan. Kepingan salju dengan kencang berkumpul pada saat ini. Setelah itu, mereka berubah menjadi 4 dinding es yang membentang ke arah langit di sekitar 4 kelompok Lu Feng, dan menyegel semua jalur mundur. Bang! Kelompok Lu Feng buru-buru melepaskan banyak serangan setelah melihat ini. Namun, mereka tidak dapat memecahkan dinding es tersebut. Tubuh Lindong melintas dan muncul di atas dinding es. Dia melihat 4 kelompok yang telah terperangkap di dalamnya. Ekspresinya tetap acuh tak acuh ketika dia mengepalkan tangannya, dan sebuah tablet batu mini muncul di dalamnya. Itu adalah Great Desolate Tablet yang telah disempurnakan Lindong. Tenang saja, ketiga anjing tua itu akan menemani kalian semua dengan segera, ucap Lindong. Lindong berkata dengan suara lemah. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya. The Great Desolate Tablet mendesis dan berkembang, lalu tumbuh hingga ukuran 10.000 kaki. Riak kuno yang tak berujung menyebar dari bawah tablet. Di bawah tekanan ini, ki iblis di dalam tubuh kelompok Liu Feng tersebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Bang! Suara berderak dan berderit meletus dari seluruh area, seolah-olah itu tidak mampu menangani beban berat saat tablet batu yang luar biasa turun. Tuan Sekte, selamatkan kami! Teriak Lu Feng. Tablet batu itu menekan ke bawah, saat rasa takut akhirnya muncul di mata Lu Feng. Setelah itu, dia berteriak dengan suara serak. Bang! Seluruh langit tampaknya tiba-tiba dengan cepat terdistorsi saat lolongannya terdengar, ketika tangan perak raksasa langsung menjangkau dari dalam. Setelah itu, sebuah tinju mematahkan banyak lapisan dinding es dan meraih kelompok Lu Feng. Hahaha, anjing tua Yuan Gate, apakah kamu akhirnya akan campur tangan, ucap Lindong. Sebuah tatapan tajam naik di mata Lindong begitu tangan raksasa itu muncul, sementara suara sedingin es bergema di langit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.